Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya tak habis pikir dengan kritik Yusuf Kala terhadap kebijakan work from home WFH 1 hari sepekan untuk aparatur sipil negara ASN. Sebagaimana dikutip media, mantan wakil presiden ini mengatakan kebijakan tersebut justru akan mengakibatkan pegawai malas bekerja. Dia mengakui bahwa kebijakan ini memang akan menghemat bahan bakar, tapi gara-gara WFH 1 hari itu, ASN akan jadi tidak produktif. Menurut JK, pemerintah harusnya mendidik agar masyarakat jangan beristirahat. Pemerintah, kata JK, seharusnya mendidik, mengajar, memberikan budaya bahwa ketika ada masalah, para ASN seharusnya lebih produktif, harus bekerja betul. Jangan malah pulang ke rumah, kata yang tegas. Maaf loh Pak JK, rasanya sih ada persoalan serius dengan pendapat Bapak ini. JK seperti menganggap bahwa dengan diterapkannya kebijakan 1 hari WFH, berarti ASN hanya bekerja 4 hari. Itu tentu saja tidak benar. Kebijakan baru ini tetap mewajibkan para ASN bekerja 5 hari seminggu. Hanya saja 1 di antara 5 hari itu dijalankan di rumah. Dengan kata lain, yang diterapkan adalah fleksibilitas lokasi kerja, bukan pengurangan hari kerja. JK salah sekali kalau menganggap kebijakan ini mendidik masyarakat untuk beristirahat. Dia mengatakan dalam kondisi krisis ini ASN justru harus lebih produktif dan bukan malah pulang ke rumah. Saya sendiri percaya, produktivitas itu tak bisa sepenuhnya ditentukan oleh di mana seorang ASN bekerja. Dengan bekerja di rumah, seorang ASN tidak bisa dianggap sedang beristirahat dan tidak produktif. Saya sendiri pernah jadi ASN selama 30 tahun. Sebagai dosen perguruan tinggi negeri, sangat sering saya mengerjakan kewajiban saya sebagai dosen di rumah. Kewajiban saya melakukan penelitian, menyiapkan bahan pelajaran dengan melakukan riset kepustakaan yang tersedia secara online, menulis materi pelajaran, memeriksa hasil ujian, semua itu bisa dilakukan dari rumah. Begitu juga, walau saya tidak terlalu menyukainya, saya bisa mengajar atau membimbing mahasiswa secara online. Begitu juga, departemen saya lazim melakukan rapat secara online. Mungkin pengalaman saya memang tidak bisa digeneralisasi, tapi jelas, saya bisa merasakan bahwa WFH tidak berkorelasi dengan produktivitas. Saya juga harus ingatkan bahwa kita pernah menjalani masa kerja WFH di era COVID dulu. ASN pun ketika itu melakukannya. Dengan kata lain, ini bukan sesuatu yang terlalu baru bagi Indonesia. Saya juga merasa bahwa pemerintah dengan sengaja memilih hari Jumat sebagai hari WFH. Alasannya bisa jadi sederhana. Bukan karena itu menjelang akhir minggu, tapi karena di Indonesia, bagi ASN, hari Jumat adalah hari yang kurang produktif. Bagi ASN Muslim laki-laki ada kewajiban sholat Jumat. Ini saja sudah menghabiskan waktu minimal 1 jam. Lantas, di banyak instansi, Jumat sering diisi dengan rapat mingguan atau bahkan kegiatan seperti senam, kerja bakti, dan lain-lain. Jadi, kalau pada hari Jumat, tanda petik dikorbankan, efeknya tidak terlalu terasa. Keskeptisan JK saya rasa terlalu berlebihan. Dan saya heran bahwa dia seperti tak memahami bahwa kebijakan ini dikeluarkan pemerintah saat ini terutama untuk merespons krisis energi yang sangat real akibat perang di Timur Tengah. Krisis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya di Indonesia. Kita Indonesia mungkin masih bisa bersyukur bahwa pemerintah belum terpaksa menaikkan harga BBM. Setidaknya sampai awal April ini harga BBM kita masih stabil. Tapi itu kan nggak berarti akan berlangsung secara berkepanjangan. Harga minyak dunia sudah melonjak sekitar 50-60%, terutama akibat terganggunya Selat Hormuz yang adalah jalur 20% minyak dunia. Ini adalah salah satu gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah. Kenaikan harga BBM sudah terjadi di sejumlah negara tetangga kita. Di Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dikabarkan harga BBM sudah meningkat berkali lipat. Kalau perang tidak kunjung berakhir, kita tak perlu kaget bila dalam 1, 2, atau beberapa pekan ke depan, di Indonesia juga benar-benar terjadi kenaikan harga BBM. Karena itu, WFH adalah sebuah pilihan yang sangat masuk akal. Penghematan 1 hari saja sudah akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan hidup setiap ASN secara mikro, begitu juga bagi masyarakat luas secara makro. Kita tentu harapkan kalaupun ada kenaikan, itu hanya bersifat sementara. Begitu perang berakhir, harga BBM kembali stabil, kebijakan 1 hari WFH ini pun mungkin ditarik kembali. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita pastikan sekarang.
Sekedar catatan, sebenarnya di dunia sudah ada negara-negara yang berusaha menerapkan sistem bekerja 4 hari. Jadi bukan 1 hari WFH, tapi bekerja hanya 4 hari di kantor. Negara Islandia adalah salah satu eksperimen paling sukses. Pada periode 2015 sampai 2019 dilakukan eksperimen terhadap 1% tenaga kerja ASN dan sektor publik untuk bekerja hanya 4 hari. Hasilnya, produktivitas tetap atau meningkat. Kesejahteraan pekerja naik signifikan. Tingkat stres turun drastis. Eksperimen ini menyebabkan Islandia akhirnya menerapkan kebijakan 4 hari kerja secara nasional. Bisa dibilang sekarang sekitar 85% sampai 90% pekerja Islandia punya fleksibilitas jam kerja. Hal serupa diterapkan di Inggris, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Belgia. Walau dengan derajat keberhasilan berbeda, kebijakan 4 hari kerja dianggap layak untuk terus dikembangkan. Yang ingin saya katakan, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa sistem 4 hari kerja bagi ASN pun bukan sesuatu yang sebenarnya harus sepenuhnya ditolak. Kalau sistemnya berjalan baik, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Dengan contoh-contoh keberhasilan tadi, tidak perlulah ada skeptisisme berlebihan untuk memulainya. Salah satu persoalan yang lazim diangkat adalah penurunan hari kerja atau 1 hari WFH akan merendahkan kualitas pelayanan publik. Saya tidak setuju. Produktivitas akan terus terjaga seandainya pemerintah mengubah birokrasi yang berbasis kehadiran dengan birokrasi berbasis output. Jika masih berbasis absen, jam kantor, rutinitas administrasi, maka pengurangan hari kerja di kantor tentu akan berdampak pada penurunan layanan. Tapi bila itu bisa diubah menjadi birokrasi berbasis target kinerja, digitalisasi, dan otomatisasi pelayanan, maka pengurangan hari kerja bisa tetap menjaga bahkan meningkatkan output. Saya beri contoh begini. Bila seorang ASN diwajibkan untuk selesai menangani 20 dokumen dalam 1 hari, adalah tidak penting di mana dia menyelesaikan penanganan 20 dokumen tersebut. Yang terpenting, dia diwajibkan menyelesaikan tugasnya. Dan tugas yang misalnya dia selesaikan di rumah itu harus dia kirim secara online melalui kantor. Karena itu target kinerja, target output menjadi kunci. Saya rasa JK terlalu khawatir bahwa budaya kerja di Indonesia tidak mungkin berubah. Saya rasa dia melihat bila ASN hanya ada di kantor selama 4 hari, jam layanan publik berpotensi berkurang dan respons birokrasi bisa melambat. Bagi JK, pengurangan hari kerja berisiko kontraproduktif terhadap efisiensi negara. Menurut saya, kebijakan baru ini memang memiliki potensi menurunnya pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi, itu tidak perlu terjadi kalau sejumlah hal dilakukan. Maka perlu ada restrukturisasi kerja, digitalisasi, pengurangan meeting-meeting yang tidak perlu, dan fokus pada output bukan pada kehadiran. JK dalam hal ini seperti seorang tokoh senior yang tidak siap menghadapi tantangan baru ke depan. JK terlalu fokus pada pengalaman masa lalu dan kurang memberi ruang pada eksperimen kebijakan dan reformasi kerja berbasis output. Pemerintah sendiri sudah menetapkan bahwa kebijakan ini sekarang akan mengalami masa uji coba dan dalam 2 bulan akan dievaluasi. Ini menjadi sangat penting, mengingat pemerintah harus siap-siap untuk terus melakukan koreksi, pembenahan, penyempurnaan. Pemerintah tentu mengakui sistem 1 hari WFH ini sebenarnya tidak atau belum dirancang secara komprehensif. Ada unsur buru-buru karena ada yang tekanan global. Namun ini tidak berarti pemerintah tidak bisa menjalankan perbaikan sistem sambil berjalan. Learning by doing. Dalam pandangan saya, salah satu yang harus dikembangkan adalah digitalisasi pelayanan publik. Bila ini secara konsisten dijalankan, kebutuhan akan tatap muka pasti berkurang. Kebijakan 1 hari WFH jelas-jelas akan menciptakan efisiensi biaya operasional dari listrik, transportasi, dan lain-lain. Bahkan dalam beberapa studi global, kebijakan 4 hari kerja seminggu justru meningkatkan produktivitas bila didesain dengan baik. JK nampaknya adalah bagian dari masyarakat yang serba pesimistis. Saya memilih sikap sebaliknya. Dan saya berharap pemerintah kali ini bisa memberi bukti bahwa bersikap optimistis adalah pilihan terbaik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.